Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, channel kita Kreatif Info lebih kurang 2 hari ini berkat BKP RMI Kabupaten Siak kedatangan tamu agung kita Ustadz ya, Ustadz Maisar dari DPP dari SDM dari Jakarta ya. Masya Allah. Ustadz, selamat datang di bumi kota Siak Ustadz. Ya, kota istana. Kota istana. Sebelum ke Ustadz Maisar, ke Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan, bagaimana antusias para kader BKP RMI mengikuti jalannya lembaga manajemen dakwah ini Ustadz? Latihan. Perjalanan ini sangat membutuhkan semangat, kekuatan yang luar biasa, sehingga latihan manajemen dakwah ini bukan hanya dapat dirasakan oleh spiritual hati kita, juga dapat dirasakan untuk kebaikannya, keberkahan bagi negeri yang kita cintai ini. Amin. Alhamdulillah dengan kedatangan Ustaz Maisar di kota Siak ini juga membawakan semangat para kader yang senantiasa berjuang tentu saja memakmurkan masjid, karena memang di sini sudah diamanahkan untuk menghafal surah-surah pilihan seperti surah At-Taubah 18 sampai surah Al-Imran. Itu juga bagian mengingatkan kita bahwasanya dalam syiar dakwah ini banyak tantangan yang harus kita lalui. Maka tentu saja di balik itu juga ada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, di antara nanti 7 golongan yang mendapat naungan Bismillah Allah Ta'ala, di antaranya pemuda yang hatinya terpaut ke masjid. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan ini, dengan dihadirkan oleh narasumber kita dari ibu kota Jakarta. Masya Allah. Walaupun beliau juga termasuk putra daerah di Sumatera Barat, karena kita tahu Sumatera Barat ini banyak ulama-ulama yang luar biasa zuhudnya. Mudah-mudahan kehadiran beliau memberikan inspirasi spiritual hati kita untuk semangat lagi menjadi pelopor daripada BKP Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia, khususnya di Kabupaten Siak yang kita cintai. Dengan dihadirkan oleh para pejuang-pejuang BKP RMI, baik di tingkat nasional, kemudian tingkat wilayah, sampai di kabupaten, yang mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi BKP RMI Siak dan jaya lah selalu. Sempena milad ke-46. Sepekan lagi. Afwan Ustadz, terima kasih. Ya. Ustadz Maisar, saya ini kalau lihat wajah Ustadz Maisar itu Ustadz Ihsan seperti wajah artis. Veteran betul ini kata-kata wajahnya ini ganteng ya kan. Siapa nih yang apa kan? Ustadz, boleh diceritakan LMD 1 Lembaga Manajemen Dakwah pelatihan manajemen dakwah. Apa tujuannya diadakan LMD ini Ustadz? Kalau secara organisasi, latihan manajemen dakwah atau LMD itu menjadi salah satu prasyarat untuk jajaran kepengurusan. Dalam hal ini menjadi program kaderisasi nasional. Sehingga melalui LMD ini, hal pertama yang kita harapkan adalah terbukanya wawasan setiap anggota kader BKP RMI, ya, atau anggota atau kader BKP RMI yang nantinya sangat membantu dalam memahami roda organisasi ini. LMD ini selain membuka wawasan juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana para pendahulu kita 46 tahun yang lalu itu merintis gerakan ini betul-betul dengan perjuangan yang tidak hanya berbicara tentang pengorbanan waktu, tenaga, bahkan mungkin uang saku jajan senior-senior kita ketika masih menjadi mahasiswa itu dikorbankan. Tapi kita dapat melihat pada materi LMD itu nanti, bahkan tadi ya sudah kita sampaikan ya, bagaimana ruh sejarah yang ditanamkan itu memang berpengaruh terhadap cara pandang kita dalam menjalankan organisasi. Setelah itu yang ketiga, LMD ini bertujuan untuk mencetak kader-kader pemimpin di BKP RMI. Karena melalui LMD 1, LMD 2, dan LMD 3 yang masing-masingnya ada standar-standar untuk menjadi calon-calon pemimpin di level-level BKP RMI, mulai dari tingkat desa sampai nanti pemimpin nasional di BKP RMI. Melalui 3 level tersebut, kita harapkan nanti kader-kader pemimpin BKP RMI itu betul-betul menjadi kader yang memiliki kesiapan mental, kesiapan
pikiran, dalam hal ini adalah kesiapan intelektual, juga kesiapan jaringan networking sosial. Sehingga LMD ini bersifat nasional. Orang Riau bisa saja ikut LMD nanti di provinsi lain, ya. Bahkan orang provinsi lain bisa saja ikut LMD yang ada di Riau. LMD ini bersifat nasional. Oleh karena itu kita dari pengurus LPPDCM DPP BKPRMI diamanatkan agar terus mengawal program kaderisasi ini terarah, teratur, dan hasilnya dapat terukur. Amin. Itu kurang lebih untuk LMD ini. Dan penampalan yang ada kita berikan itu sebenarnya bukan untuk LMD-nya, tapi penugasan-penugasan pribadi dan hafalan yang ada itu adalah untuk pribadi orang ikut LMD-nya sebagaimana dirasakan oleh teman-teman di SIA pada 2 hari, dan insya Allah akan kita selesaikan selama 3 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Ustadz, apa ini Ustadz, setelah ikut LMD ini, saya kan baru separuh, bukan baru 30% lah ya. Tadi malam tuh ada game, tadi ada sejarah. Secara pribadi, ketika saya ngajar pasti ada berubah teknisnya nanti. Kalau Ustadz melihat nanti kawan-kawan yang lain, output daripada hasil LMD ini apa Ustadz? Nantinya apa yang didapatkan setelah ini Ustadz? Yang jelas pertama perubahan cara pandang terhadap BKPRMI. Bisa jadi sebelum LMD, sebelum mengikuti LMD, cara pandangnya BKPRMI itu mungkin hanya sebuah aktivitas organisasi sebagaimana kesehariannya dia mengatur organisasi, tapi nanti akan menjadi sebuah aktivitas organisasi yang mengasihkan, menarik, dan juga memunculkan kreativitas. Termasuk bagi teman-teman yang mengajar atau jadi penyuluh atau jadi pimpinan di kantor dan di tempat bekerja, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana menggerakkan kawan-kawan. Bukan hanya menggerakkan tentang dia harus memahami dakwah Islam ini, tapi juga memahamkan kepada teman-teman itu bagaimana keseruannya ketika kita bisa memanage atau memimpin dengan baik di setiap organisasi yang kita pimpin. Bukan hanya di BKPRMI saja. Kita lihat di antara yang hadir juga ada yang memimpin kampus, ada yang memimpin yayasan, ada yang memimpin perusahaan. Ya, bahkan ada di antara, kalau mungkin yang di sini belum, kalau di tempat lain itu ada yang anggota dewan, ada yang dia unsur pimpinan di birokrasi pemerintahan. Itu terjadi perubahan cara pandangnya dalam mencoba hal-hal baru untuk menjalankan organisasi agar lebih harmonis. Itu hikmah atau salah satu output di LMD ini. Ustadz, kalau Ustadz melihat hero atau semangatnya BKPRMI Kabupaten Siak ini gimana Ustadz? Dipimpin dengan yang muda nih Ustadz. Ya. Jadi luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kita memantau pertama tentunya melalui sosial media ya. Kegiatannya itu variatif. Kemudian hidup. Jadi indikator hidup itu kan kita bisa melihat rutinitas bulanannya. Kemudian kegiatan-kegiatan berskala nasionalnya. Semoga nanti di Festival Remaja Masjid ini Kabupaten Siak ini mengirimkan kontingen terbaiknya, kafilah terbaiknya untuk bisa bertarung tingkat nasional. Ya. Dan insya Allah kan Festival Remaja Masjid itu diadakan di tahun ini juga, di 2023. Terima kasih wawancaranya saya. Sama-sama. Terima kasih. Ustadz Ihsan, kata-kata semangat kata-kata Ustadz Ihsan untuk BKPRMI Kabupaten Siak dan untuk ini semangatnya untuk pemateri hari ini. Kata kuncinya isdari man awwal syahdan. Iya, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.